Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi ya dengan aku Ningning Room. Aku mau share lagi ya teman-teman aktivitas aku menjelang Idul Fitri. Nah ini aku lagi persiapan mau pulang kampung ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, update videonya rada-rada telat karena aku ngeditnya itu telat juga ya. Nah ini aku udah jalan dan ini ada di tempat istirahat. Aku pulangnya naik motor ya teman-teman, dan ini tempat istirahat yang kedua di masjid. Kalau tadi tempat istirahatnya di jalan, di pinggir jalan ya teman-teman, dan ini udah nyampe Karawang ya teman-teman. Nah inilah perjalanan mudik aku pakai motor. Ayo teman-teman, di sini siapa yang kemarin pulang kampung pakai motor? Komen ya di kolom komentar, pasti seru banget deh. Ini aku juga pakai motor ya teman-teman. Tentunya kalau pakai motor itu pastinya banyak banget persiapan. Nah ini suami aku ya, kita pakai jaketnya kapelan. Nah ini tiba-tiba udah di Indramayu ya teman-teman, di sekitar masjid. Nah kita tuh istirahat lagi di sini. Jadi kalau pakai motor, kalau ngantuk ya berhenti ya teman-teman, biar selamat di perjalanan, biar enggak jatuh gitu ya teman-teman. Jadi kita harus mengutamakan keselamatan kita. Jadi kalau capek atau ngantuk, istirahat dulu ya teman-teman, jangan sampai dipaksakan jalan. Nah ini kondisi jalan raya ya teman-teman saat mudik ke kampung halaman. Jadi aku ini telat ya update-nya, dubbingnya juga telat. Mohon maaf ya teman-teman, karena memang kalau lebaran itu, menjelang lebaran itu sibuk banget. Nah aku juga berhenti lagi nih setelah tadi isi bensin, berhenti lagi di Balai Santai Honda. Alhamdulillah ya teman-teman, ketemu lagi dengan Balai Santai Honda setelah 3 tahun enggak ada Balai Santai Honda karena adanya corona. Jadi ini aku langganan ya, selalu berhenti di Balai Santai Honda, dan aku juga berhenti lagi ya teman-teman. Ini aku nggak tahu ya teman-teman, pemberhentian yang keberapa, mungkin ada yang ke-6 kali berhenti. Aku istirahat terus karena memang kalau di bulan puasa ini capek ya teman-teman. Jadi aku memilih pulang kampungnya itu siang-siang. Jadi dari siang ketemu siang lagi, baru aku akhirnya mendekati kampung halaman ya teman-teman. Perjalanan yang sangat jauh. Nah ini aku alhamdulillah udah ada di rumah kakak aku ya teman-teman. Dan ini kakak aku lagi menjahit ya, dan aku ikutan gitu kalau suami aku udah istirahat, udah tidur ya teman-teman. Enggak di Bekasi, enggak di Kuningan ya teman-teman, ketemunya dengan mesin jahit. Nah inilah usaha kakak aku ya teman-teman, dia itu penjahit juga sama kayak aku di rumah. Jadi kami itu suka menjahit gitu ya, hobi menjahit ya, sama seperti aku teman-teman. Dulunya itu kakak aku juga sukanya itu menjahit kalau baju lebaran. Terus akhirnya mungkin karena biar hemat gitu, jadi kita tuh belajar menjahit gitu. Kalau kakak aku belajar menjahitnya bukan di sekolah ya teman-teman, tapi di saudara gitu. Terus tapi itu juga nggak lama ya teman-teman, mungkin karena antusiasnya tinggi, pengen banget bisa, akhirnya itu cuman belajar sekitar 2 minggu atau 1 bulanan gitu, mulai bisa gitu. Dan kalau bisa bangetnya sih sampai berbulan-bulan ya teman-teman. Jadi kita tuh saling
saling sharing aja tentang cara menjahit. Nah ini aku lagi ngebantuin kakak aku ngejahit biar cepat selesai, karena besok itu kan mau lebaran ya teman-teman, tapi kakak aku orderannya sangat banyak, jadi daripada lama untuk bikin ketupat, makanya aku bantuin kakak aku menjahit di rumahnya. Ini di kampung ya teman-teman, di tempat aku di Kuningan. Ayo teman-teman, orang Kuningan siapa nih, sapa-sapa ya. Aku di Kuningan nih, tapi ini saat di video ya, saat di video itu aku lagi ada di Kuningan. Teman-teman orang Kuningan, yuk kita merapat ke sini. Absen apa masih ada di kampung halaman, atau teman-teman yang di Kuningan juga pergi kemana nih? Atau teman-teman yang lain coba komen ya di kolom komentar, teman-teman mudiknya kemana nih, sharing-sharing ya di kolom komentar. Nah ini aku tuh lagi ngebantuin buat ngobras, tapi benangnya itu putus ya teman-teman. Jadi aku tuh susah gitu kalau masukin benang ke jarum, itu mata aku ya rada-rada minus ya teman-teman, jadi rada susah. Kalau untuk lubang yang lain sih udah masuk ya, udah gampang. Untuk lubang benang yang duanya, kalau kakak aku ini mesin obrasnya itu pakai benang 3 ya teman-teman, beda kayak aku. Kalau aku kan benangnya itu benang 5, jadi terus pakai benangnya benang jahit gitu. Kalau ini emang benangnya tuh benang obras gitu ya teman-teman, jadi harus benar-benar bisa gitu. Mungkin karena bukan pegangan aku ya, jadi ini masukin benang aja lama banget ya teman-teman, karena ini kan pegangan kakak aku ya, jadi mesinnya kakak aku, jadi aku kalau pakai ini tuh nggak bisa ya teman-teman. Akhirnya kakak aku handle lagi cara masukinnya. Ih, tengah nyangkut cek teteh. Nyangkut teteh mah, nyangkut naon sih tuh, mana ternyangkut teh, ternyangkut coplok sugan, coplok. Awas kali ya aya nu kalewat berarti hiji liangna. Oh asup ih mana gitu nya mana ke asup hiji oge mana ke asup hiji oge mana ada si iPad-nya. Oh ada di sini sih main dipakai nak. Jadi ini aku sambil menjahit sambil ngobrol ya teman-teman, jadi biar cepet hasil jahitannya. Jadi aku ngobras, kakak aku nyambungin ke bajunya gitu ya teman-teman. Tapi ini susah banget masuknya karena memang mungkin bukan pegangan aku, jadi akhirnya setelah lama-lama aku memasukkan tapi tidak bisa ya karena mata aku susah banget. Akhirnya dihandle sama kakak aku lagi. Ih hese ih iya nate anu ngasupkeun kana jarumna hese. Awas sedikit. Aing marek di kana konten kan teu jadi. Gagal konten. Kan bisa ngasupkeun matana bolotot.
Iya iya tak can kaasupkeun. Bono ihilingan hiji. Nya ieu mah Ada geus bisa salah. asup eta mah. Ieu mah tuh da naon teh benangna teh benang obras. Hanya orang-orang yang beriman nu katingali liang nama. Nya daan bener. Padahal minusan tetehnya. Nah, hanya orang yang ahli. Insan ahli mah tuh coba cing jalankeun. Nah, pegat deui. Nah, kanan oge kitu tadi teh. Berarti anu salah ieu teh. Si ayah apinya. Kudu ku si Adidin. Nah, salah. Iya berarti salah sudah masukkeun. masukkeuna. Iya teh ka dieu heula teu meureun tah. Ka mana? Oh, surga nih. Tah, ieu ka dieu. Tuh dia sukun hiji ge meni riweuh. Ah, ieu nya heueuh tuh. Tuh nyambungnya. Nah, Kudu komplit ya. pantesan atuh. Dia mah kudu komplit. Udah komplit atau jalan. Neng biasana ti dieu nya, ti dieu set gitu. Iya, ti dieu. Jadi nana teh asa kagok. Lamun baturan kuliah teteh di Bandung mah loba nu Muhammadiyah Persis lobanya. Lamun baturan di pasantren mah leutik nu kuningan mah, da kuningan mah. Berarti lo banyak anu Muhammadiyah ge. Loba pan eta. Mun aya STKIP jeung Stikes Muhammadiyah. Berarti Berarti loba. loba. Moal gawe bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Emang kudu bogana. Kudu bogana. Ampun. Iya. Ieu na kudu di minyakna ih. Ame teu pegatan mah. Ih, copot. Naha. Ada Ini. pegat deui. Itu neng teh rek ngangkat mah kalangkang ngegas. Biasa nu belah dia ngangkat, tahun ngegas lah. Rencananya setelah menjahit kita mau lanjut ke dapur ya teman-teman untuk mempersiapkan hari raya Idul Fitri di esok hari. Nah ini aku lagi di dapur ya teman-teman. Setelah menjahit kita mau bikin ketupat. Jadi kita memasukkan beras dulu ke dalam ketupat. Terus aku juga sambil menyalakan api di tungku ya teman-teman. Inilah dapur sederhana aku di desa. Jadi kalau di desa itu aku memakai tungku ya teman-teman. Ada sih kompor, tapi kalau masak ketupat itu bagusnya itu pakai tungku biar enak itu hasilnya itu mantap dan tidak gampang basi. Kalau di kompor itu pastinya bakal ngabisin gas ya teman-teman. Jadi aku memilih di tungku. Nah tungku ini tungku peninggalan ibu aku ya teman-teman. Jadi di rumah aku di sini tuh belum ada dapur bersih. Jadi belum aku bikin dapur bersihnya. Baru ada dapur kotor.
Kalau di rumah kakak aku udah ada dapur bersih, jadi di tempat kakak aku itu masaknya itu khusus yang gampang, misalkan lauknya gitu ya teman-teman. Kalau di tempat aku di sini hanya masak ketupatnya saja gitu, terus masak air bisa di sini ya teman-teman. Jadi kalau untuk mandi mau air hangat bisa pakai air panas dari tungku ini ya teman-teman. Ini kita lagi ngisi karung ketupatnya ya teman-teman, biar cepat matang dan cepat, jadi kita kerjakan rame-rame bersama keponakan dan kakakku ya teman-teman. Ini adalah tradisi di rumah aku ya teman-teman, di kampung halaman aku ini pakai ketupat. Tapi kalau di tempatnya mamah mertua itu tidak pakai ketupat ya, tapi pakainya lontong. Tapi caranya sama ya teman-teman, dengan memasukkan beras ke dalam isinya. Lontong juga begitu ya teman-teman caranya, jadi dimasukkan ke dalam lontongnya gitu. Nah inilah kesibukan kami di dapur ya teman-teman. Nah jadi setiap lebaran itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ini dapur sederhana aku di kampung. Ini keponakan aku sama temennya ya teman-teman. Jadi karena seneng gitu ada tantenya di rumah, jadi keponakan aku suka di rumah aku ya teman-teman, untuk nemenin aku di sini. Nah ini lagi dipasak selama berjam-jam ya teman-teman. Inilah keponakan aku sama temennya itu ya, seru banget ya lagi main ya teman-teman. Puasanya juga tamat, alhamdulillah. Nah ini aku lagi bikin tempe buat ke masjid. Ini tempe untuk buka puasa di masjid ya teman-teman. Jadi kakak aku pengen memberi di masjid ya, jadi aku bantu goreng tempenya. Jadi dapur ini dempetan sama dapur kakak aku ya teman-teman, dan aku dapurnya masih berantakan, jadi belum aku renov, belum sempet ya teman-teman, karena emang kalau ngurusin rumah itu butuh dana yang sangat besar ya. Nah ini di masjid ya teman-teman, tahu-tahu udah malam, udah buka, ketupat pun sudah matang, dan ini lagi pawai obor. Ini anak-anak madrasah lagi pada acara pawai obor keliling, takbir keliling gitu ya teman-teman, karena sekarang kan udah Idul Fitri. Selamat Idul Fitri ya teman-teman semua, mohon maaf lahir batin, dan semoga kita semua diterima amal ibadahnya ya teman-teman. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin itu Allah terima ya teman-teman. Nah ini seru banget ya teman-teman, kalau di kampung itu ada pawai obor, seru banget, dan keponakan aku ikutan ya. Laur kaduruk, power kaduruk. Keken mana keken? Mana si keke ita, Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Nanti aku lanjutkan lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Semoga nanti videonya akan rutin ya teman-teman, setidaknya 2 hari sekali atau 1 hari sekali. Pokoknya jangan lupa ya bunyi
bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih semuanya yang sudah like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Salam kenal semuanya dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada. Dadah, sampai jumpa lagi. Aku mau nganterin kakak aku zakat fitrah ya.